Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Sadar Sejarah akan berbagi informasi sejarah yang terjadi di tanggal dan bulan yang sama dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan agar sejarah yang kita pelajari mampu membuat kita menghormati masa lalu dan memicu kita untuk berbuat hal yang lebih baik di masa depan. Gerakan Sadar Sejarah memohon agar channel ini jangan di-like dan jangan di-subscribe. Pada kesempatan kali ini, Gerakan Sadar Sejarah akan mengulas sejarah yang terjadi pada 10 Juli dari waktu ke waktu. Pada 10 Juli 1553, Lady Jane Grey naik tahta di kerajaan Inggris. Ia secara de facto memimpin Inggris dan Irlandia hingga 19 Juli 1553. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai Ratu 9 Hari. Inilah ratu dengan masa jabatan paling singkat di dunia. Pada 10 Juli 1851, Louis Daguerre tutup usia pada umur 63 tahun. Ia adalah fotografer dan fisikawan yang dikenal sebagai satu dari dua orang penemu daguerreotype. Metode daguerreotype ini diciptakan untuk pertama kalinya oleh dua orang sahabat, yaitu Louis Daguerre dan Joseph Niepce di Perancis pada tahun 1834. Daguerreotype yaitu gambar yang dihasilkan dari plat tembaga dengan lapisan perak tipis yang sebelumnya disensitifkan terhadap cahaya dengan uap iodin sehingga membentuk kristal perak iodida pada permukaan platnya. Plat itu kemudian diuapi dengan air raksa yang dipanaskan. Kekuatan paparan kemudian dikurangi dengan bromin untuk membentuk kristal perak bromida. Pada 9 Januari 1839, Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis mempublikasikan proses fotografi pertama kali di dunia, yaitu daguerreotype ini. Hal itu menjadikannya sebagai hari di mana fotografi ditemukan. Inilah salah satu gambar hasil dari proses daguerreotype di awal kemunculannya. Pada 10 Juli 1893, Daniel Hale Williams berhasil melakukan operasi perikardium pertama tanpa bantuan transfusi darah dan antibiotik yang berhasil didokumentasikan di Amerika Serikat untuk memperbaiki robekan pada perikardium. William memperbaiki robekan perikardium dari seorang pasien yang bernama James Cornish. Robekan luka pada perikardium diakibatkan tusukan pisau di antara tulang rusuk kelima sebelah kiri. Williams melakukan operasi ini di Rumah Sakit Providence, Chicago. Sekitar 50 hari setelah operasi itu, Cornish meninggalkan rumah sakit. Cornish mampu bertahan hidup sekitar 20 tahun kemudian. Hal ini menjadikan William sebagai orang Afrika Amerika pertama yang berhasil melakukan operasi perikardium untuk memperbaiki luka. Serupa tapi tak sama, keberhasilan operasi perbaikan luka perikardium pertama kali pernah dilakukan oleh Henry Dalton 2 tahun sebelumnya. Perbedaannya terletak pada Henry Clay Dalton yang merupakan orang Amerika asli, sedangkan Williams adalah orang Afrika Amerika. Atas capaiannya itu, William mendapatkan piagam dari American College of Surgeons dan merupakan satu-satunya dokter Afrika Amerika yang mendapatkan penghargaan tersebut. Penghormatan atas prestasi William juga datang dari Stevie Wonder melalui lagunya yang berjudul Black Man yang dirilis pada tahun 1976. Stevie Wonder adalah musisi tunanetra paling populer di dunia. Pada tahun 2002, cendekiawan Molefikite Asante memasukkan Daniel Hale Williams ke dalam daftar 100 orang Afrika Amerika terbesar dalam sejarah. Pada 10 Juli 1925, dimulainya kasus hukum unik yang dikenal dengan sebutan The Scoop Trial. Kasus hukum ini menimpa guru sekolah menengah yaitu John Thomas Scoop. Ia dituduh mengajarkan teori evolusi manusia yang melanggar Butler Act. Butler Act adalah hukum yang diperkenalkan oleh anggota Dewan Perwakilan Tennessee, yaitu George Washington Butler. Hukum itu melarang pengajaran evolusi manusia di setiap sekolah yang didanai oleh negara.
Pada 10 Juli 1938, Howard Hughes Jr. bersama 4 awak pesawat terbang lainnya memulai penerbangan keliling dunia. Pada akhirnya penerbangan itu berhasil memecahkan rekor baru dalam dunia penerbangan. Mereka lepas landas dari Bandara Floyd Bennett di New York menggunakan pesawat Lockheed Super Electra model 14. Pesawat miliknya itu merupakan salah satu pesawat paling modern pada masanya. Pesawat itu memiliki 2 mesin 9 silinder yang masing-masing mampu menghasilkan tenaga setara 760 tenaga kuda. Total jarak yang mereka lalui sejauh 23.612 km yang ditempuh dalam waktu 91 jam. Rute penerbangan yang mereka lalui dimulai dari New York, Paris, Moskow, Omsk, Yakut, Fairbanks, Minneapolis, dan kembali ke New York. Penerbangan itu berhasil mengalahkan rekor penerbangan terlama sebelumnya yang dipegang oleh tim penerbangan dari maskapai penerbangan Polandia, yaitu Lot Polish Airlines. Jarak yang mereka lalui saat itu adalah 24.850 km yang ditempuh selama 85 jam pada 13 Mei hingga 5 Juni 1938 dengan kecepatan rata-rata 292 km per jam. Prestasi Hughes Jr. lainnya juga terjadi 3 tahun sebelumnya. Ia berhasil memecahkan rekor kecepatan pesawat dunia dengan kecepatan rata-rata 567,12 km per jam. Rekor itu ia raih dengan menggunakan pesawat H-1 Racer. Rekor kecepatan dengan pesawat yang sama juga diraihnya pada 19 Januari 1937, di mana saat itu Hughes membuat rekor kecepatan lintas benua baru dengan penerbangan non-stop dari Los Angeles ke New York dalam waktu 7 jam 28 menit. Ia memecahkan rekornya sendiri sebelumnya, yaitu 9 jam 27 menit. Atas capaiannya itu, Howard Hughes Jr. dianugerahi beberapa penghargaan, yaitu Harmon Trophy, Collier Trophy, Congressional Gold Medal, dan National Aviation Hall of Fame. Tidak hanya itu, Howard Hughes Jr. juga terpilih dalam daftar 51 pahlawan penerbangan tahun 2013 versi majalah Flying di peringkat nomor ke-25. Howard Hughes Jr. pertama kali terkenal sebagai produser film dan kemudian terkenal sebagai tokoh yang berpengaruh di industri penerbangan. Di kemudian hari, ia dikenal karena perilakunya yang eksentrik dan gaya hidup yang tertutup. Gaya hidup dan kepribadian Hughes Jr. yang eksentrik menginspirasi Stan Lee dalam menciptakan karakter Iron Man pada Marvel Comics. Selain itu, nama depan ayah Tony Stark, yaitu Howard Stark, juga mengambil dari nama depan Hughes Jr. Pada 10 Juli 1942, seorang pilot Amerika Serikat menemukan pesawat Mitsubishi E6M0 yang mendarat darurat di Pulau Akutan dalam keadaan utuh. Pesawat tempur ini kemudian disita oleh tentara Amerika Serikat. Pesawat ini kemudian diperbaiki dan berhasil diterbangkan kembali oleh pilot uji Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Informasi dari uji terbang itu kemudian digunakan oleh ahli taktik pertempuran Amerika Serikat untuk mencari cara mengalahkan pesawat tempur itu. Pesawat E6M0 adalah pesawat tempur utama Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada 10 Juli 1962, diluncurkannya satelit komunikasi pertama di dunia ke orbit bumi di luar angkasa. Tesla 1 diluncurkan menggunakan roket Thor Delta dengan massa luncur seberat 77 kg. Peluncuran satelit Telstar merupakan era baru dalam komunikasi elektronik karena berhasil menyiarkan siaran televisi pertama di dunia dari stasiun bumi di Endeavour hingga melintasi Samudra Atlantik beberapa jam setelah Telstar 1 berhasil diluncurkan. Sejak saat itu, manusia mulai memasuki era satelit komunikasi. Pada 10 Juli 1966, Gerakan Kebebasan Chicago mengadakan rapat umum di Soldier Field, Chicago. Rapat umum itu dihadiri oleh 60.000 orang.
Gerakan ini adalah kampanye hak-hak sipil paling ambisius di Amerika Serikat bagian utara. Gerakan kebebasan Chicago dipimpin oleh Martin Luther King Jr., James Luther Bevel, dan Albert Anderson Rebbe. Gerakan ini sebagian besar dikreditkan atas terbentuknya Undang-Undang Hak Sipil pada tahun 1968. Pada 10 Juli 1973, Bahama merdeka dari Britania Raya dengan status persemakmuran. Bahama adalah sebuah negara yang terdiri dari kurang lebih 700 pulau di kawasan Karibia yang termasuk dalam barisan segitiga Bermuda. Nama Bahama berasal dari bahasa Spanyol yaitu Bajamar, yang artinya air laut dangkal. Ibu kota negara Bahama adalah Nassau, yang pada abad ke-18 menjadi tempat singgah terkenal bagi para bajak laut Karibia untuk menyimpan kekayaannya. Bahama memiliki berbagai keindahan laut seperti karang penghalang terbesar ketiga di dunia yang membentang lebih dari 306 km. Karang penghalang ini disebut Andros Great Barrier Reef. Keindahan laut lain yang dimiliki negara Bahama adalah Blue Hole, yaitu fenomena gua bawah air yang terhubung oleh sebuah terowongan ke laut terbuka. Blue Hole yang ada di negara Bahama adalah Walting's Blue Hole dan Dean's Blue Hole. Dean's Blue Hole adalah lubang biru yang terletak di Bahama, di teluk barat Clarence Town di Long Island. Lubang biru itu memiliki kedalaman 202 meter, yang merupakan lubang biru terdalam kedua di dunia setelah lubang naga di Laut Cina Selatan. Dua flora yang ikonik dengan negara Bahama adalah bunga trompet kuning, yaitu bunga nasional dari negara Bahama, dan pohon guayacán yang merupakan pohon nasional Bahama. Sedangkan dua fauna ikonik yang diabadikan pada lambang negara Bahama adalah ikan martin biru yaitu ikan nasional negara Bahama dan burung flamingo yaitu burung nasional negara Bahama. Di dunia musik, Bahama memiliki grup band musik yang mendunia yaitu Bahamen. Mereka berhasil memenangkan Grammy Award pada tahun 2000 dalam kategori dance recording untuk lagunya yang berjudul Who Let the Dog Out. Di bidang perfilman internasional, banyak film yang mengambil lokasi di Bahama, antara lain Silence of the Lambs pada tahun 1991, Speed to Cruise Control pada tahun 1997, dan Zeus and Roxanne pada tahun 1997. Pada 10 Juli 1978, John Davidson Rockefeller III tutup usia pada umur 72 tahun. Ia adalah pengusaha dan filantropis yang dikenal sebagai pendiri Asia Society pada tahun 1956. Asia Society adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membangun kesadaran tentang politik, bisnis, pendidikan, seni, dan budaya Asia melalui pendidikan. Hal itu mendorong kerjasama yang lebih besar antara Asia dan Amerika Serikat. Pada 10 Juli 1980, Willie Jones yang berusia 52 tahun dirawat di rumah sakit karena sengatan panas dengan suhu 46,5 derajat Celcius. Nyawanya berhasil terselamatkan setelah menghabiskan perawatan 24 hari di rumah sakit. Atas peristiwa itu, Jones memegang Guinness Book of World Record untuk suhu tubuh tertinggi di dunia yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada 10 Juli 1985, kapal Rainbow Warrior milik organisasi lingkungan hidup Greenpeace dibom oleh agen rahasia Prancis DGSI. Pengeboman kapal itu telah dirancang sebelumnya untuk membuat kapal tidak dapat diselamatkan lagi. Insiden itu menewaskan Fernando Pereira, yaitu seorang fotografer lepas Belanda asal Portugal. Pengeboman kapal itu merupakan aksi balasan atas protes dari Greenpeace terhadap uji coba nuklir Prancis di Mururoa. Pada 10 Juli 1985, terjadi insiden kecelakaan pesawat dari maskapai Aeroflot penerbangan 7425. Pesawat itu jatuh di dekat Ukuduk, Uzbekistan
yang saat itu merupakan bagian dari Uni Soviet. Hasil penyelidikan menyebutkan bahwa kelelahan kru adalah faktor utama dalam kecelakaan itu. Insiden itu menewaskan semua orang yang berada di dalamnya yang berjumlah 200 orang. Kecelakaan itu tercatat sebagai bencana maskapai penerbangan terburuk di Uni Soviet. Pada 10 Juli 1991, Boris Yeltsin memulai tugasnya sebagai presiden pertama Rusia. Hal itu menjadikannya sebagai presiden pertama yang terpilih secara langsung dalam sejarah Rusia. Ia mengundurkan diri sebagai presiden pada 31 Desember 1999 sebagai seseorang yang dibenci karena membawa Rusia jatuh dalam krisis ekonomi yang hebat pada tahun 1998. Beberapa pakar menilai krisis ekonomi itu lebih parah dari depresi besar di negara Eropa dan Amerika pada 1930-an. Pada 10 Juli 1998, Keuskupan Dallas setuju untuk membayar sebesar 23,4 juta dolar kepada 9 mantan putra altar yang dilecehkan secara seksual oleh Rudolf Edward Koch. Rudolf Edward Koch adalah mantan imam Katolik Roma yang dinyatakan bersalah atas kejahatan seksual di Keuskupan Dallas, Texas, Amerika Serikat. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus pelecehan seksual itu. Pada 10 Juli 1999, Amerika Serikat berhasil memenangkan pertandingan final Piala Dunia Wanita FIFA tahun 1999. Pada laga itu, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Cina dalam adu penalti dengan skor akhir 5-4. Kemenangan ini adalah kemenangan kedua sejak 1991. Laga final yang diadakan di Rose Bowl Pasadena, Amerika Serikat dihadiri oleh 90.185 penonton. Hal itu menjadikan rekor dunia baru untuk kehadiran terbanyak di acara olahraga wanita. Rekor ini bertahan hingga final Piala Dunia Wanita FIFA tahun 2015. Kontroversi pada laga ini adalah ketika Brandi Chastain merayakan tendangan penalti kemenangannya. Saat itu ia melepaskan kaosnya dan memperlihatkan bra olahraganya. Foto perayaan itu dimuat pada beberapa media cetak keesokan harinya seperti Sport Illustrated dan Newsweek. Perayaan itu dikritik karena dianggap tidak sopan, tidak feminim atau tidak pantas. Meskipun begitu, foto perayaan itu tetap bertahan sebagai salah satu momen paling ikonik dalam sejarah olahraga wanita. Pada 10 Juli tahun 2000, IEDS didirikan. IEDS adalah perusahaan besar kedirgandaraan Eropa yang membangun pesawat komersial dan militer, sistem ruang angkasa, sistem propulsi, rudal, dan produk pertahanan lainnya. IEDS dibentuk dari penggabungan 3 perusahaan kedirgandaraan Eropa terkemuka, yaitu Daimler Chrysler Aerospace dari Jerman, Construction Aeronautique SE dari Spanyol, dan Aerospatiale Matra dari Prancis. Jika diukur berdasarkan penjualan, IEDS adalah perusahaan kedirgandaraan terbesar ketiga di dunia setelah Boeing dan Lockheed Martin. IEDS memegang 80% saham di konsorsium Airbus Industri dan bertanggung jawab atas perakitan akhir pesawat Airbus. Pada 10 Juli 2007, Erdon Erok memulai perjalanan mengelilingi dunia sendirian menggunakan tenaga manusia dari Teluk Bodega, California, Amerika Serikat. Ia kembali ke tempat yang sama 5 tahun kemudian, yaitu pada 21 Juli tahun 2012. Tidak hanya mendaki jalan setapak, ia juga menggunakan beberapa alat transportasi lain seperti perahu dayung untuk menyeberangi lautan, kayak laut untuk menyusuri garis pantai, sepeda untuk perjalanan di jalan raya, dan kano untuk penyeberangan sungai. Dengan rute sejauh 66.299 km, ia berhasil memenuhi semua persyaratan untuk mengelilingi dunia yang sebenarnya, yaitu telah melintasi 2 kali garis khatulistiwa, semua garis bujur, dan 12 pasang titik antipodal.
Perjalanannya yang berlangsung selama 5 tahun, 11 hari, 12 jam, dan 22 menit membuat Erden Erak secara resmi diakui oleh Guinness World Record sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia sendirian dengan menggunakan tenaga manusia. Dalam perjalanannya mengelilingi dunia itu, Erden Erak juga berhasil menciptakan rekor baru seperti orang pertama yang mendayung 3 lautan, pendayung pertama yang menyeberangi Samudra Hindia dari Australia ke daratan Afrika dalam 2 segmen, dan jarak terpanjang mendayung melintasi Samudra Atlantik. Pada 10 Juli 2008, Hiroaki Aoki atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rocky Aoki tutup usia pada umur 69 tahun. Ia adalah pegulat amatir dan pengusaha yang dikenal sebagai pendiri Benihana. Benihana adalah sebuah jaringan restoran Jepang yang berbasis di Aventura, Florida. Perusahaan ini mewaralabakan 116 restoran masakan Jepang di seluruh dunia. Pada 10 Juli tahun 2016, dilaksanakannya penutupan UEFA Euro Cup 2016 di Stade de France, Saint-Denis, Prancis. Laga final itu dipimpin oleh wasit Mark Clattenburg dari Inggris. Pada laga final itu, Portugal berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 lewat babak perpanjangan waktu. Itulah gelar pertama Portugal di ajang UEFA Euro. Gol kemenangan itu dicetak oleh Ederzito Lopez pada menit ke-109. Selama pagelaran UEFA Euro Cup 2016, bola resmi yang digunakan adalah Adidas Vrachas. Pada 10 Juli 2018, satu tim sepak bola dan satu orang pelatihnya berhasil diselamatkan setelah terjebak dari dalam gua Tamluang selama 17 hari. Mereka tidak bisa keluar karena air hujan membanjiri mulut gua. Penyelamatan perlu dilakukan sesegera mungkin karena untuk menunggu air surut diperlukan waktu hingga berbulan-bulan. Lebih dari 1.000 orang yang terlibat dalam operasi penyelamatan itu, termasuk TNI Visil, tim ahli, dan bantuan teknis dari berbagai negara lainnya. Penyelamatan ini mengorbankan seorang anggota pasukan khusus Angkatan Laut Thailand yang kehabisan oksigen saat hendak meletakkan tabung oksigen di sepanjang bagian gua yang banjir. Mengetahui medan penyelamatan yang sulit, maka didatangkanlah ahli penyelaman gua yaitu Jim Varney dari Inggris. Kisah nyata dari penyelamatan ini dituang dalam film berjudul The Cave yang dirilis pada 21 November tahun 2019. Dalam film itu, ahli penyelaman gua yaitu Jim Varney dari Inggris dan dokter bekerja sama untuk mengevakuasi korban. Mereka menidurkan korban dengan suntikan ketamin agar selama menyelam, korban tidak panik dan bisa menghemat oksigen. Kejadian nyata dari penyelamatan dramatis itu juga dikisahkan dalam beberapa buku seperti The Great Cave Rescue dan The Boys in the Cave. Pada 10 Juli 2010, Lara Victoria van Rijsman tutup usia pada umur 27 tahun. Ia adalah skater kecepatan trek pendek yang meninggal karena penyakit autoimun setelah berhasil menjuarai kejuaraan skating kecepatan lintas pendek Eropa tahun 2020 pada 6 bulan sebelumnya. Prestasi terbaik sepanjang karir olahraganya adalah 1 medali emas pada kejuaraan dunia untuk kategori 500 meter dan 5 medali emas pada kejuaraan Eropa untuk kategori estafet 3000 meter. Itulah beberapa kumpulan sejarah yang terjadi pada 10 Juli dari tahun ke tahun. Jika ada sejarah yang baru kalian ketahui, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.